Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita bertemu lagi pada materi praktikum yang pertama, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada perkuliahan ini kalian pasti sudah diberikan beberapa tugas, khususnya latihan lab 01 ya. Di sini ada beberapa kasus yang diberikan dari kasus 0 ya, kasus 1, kasus 2, kasus 3 dan kasus 4. Ya, kita baca ya di sini ya, ada kasus 0. Di sini Anda diberikan petunjuk bahwa Anda disuruh membaca untuk materi file yang ada di cheat sheet ya, cheat sheet PY pakwijanarto.pdf untuk mengingat saat kuliah Daspro ya. File lain yang bisa dibaca adalah tambahan kompetitif programming, ini opsional. Nah, mungkin kita sedikit membedah ya konten yang ada di dalam cheat sheet. Nah, bisa dilihat di sini ya, untuk cheat sheet Python ya, di sini ada penjelasan mengenai struktur program ya, struktur program.py yang kita gunakan. Jadi mulai di mata kuliah Alpro kalian diharapkan nanti khususnya kalau sudah terbiasa menggunakan fungsi ya atau prosedur atau fungsi, nanti kalian diharapkan bisa menggunakan dua macam fungsi, di mana untuk memisahkan program utama atau disebut dengan driver atau main program ya. Jadi di sini ada beberapa istilah ya, main program atau program utama atau disebut juga dengan driver di sini yang dimaksud. Jadi file ini akan dipisah sendiri, lalu ada juga file library yang digunakan untuk mendefinisikan variabel atau fungsi. Tapi kalau tidak mengandung main function, mungkin dibikin dalam satu file saja. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, nanti bisa Anda praktekkan. Lebih baik Anda bisa praktekkan, bisa demokan. Mungkin di sini Anda bisa lakukan kopas ya. Di sini Anda bisa lakukan kopas. Nah, mungkin perlu diperhatikan beberapa contoh coding yang ada di sini. Ada beberapa hal yang mungkin tidak 100% bisa berjalan dengan benar karena versi Python ya. Kemungkinan ada versi Python yang berbeda. Sebagai contoh, pada file pertama mungkin kalau Anda sudah mencoba di rumah, bisa jadi terjadi error ya. Di sini saya sudah mencoba ya, di sini tes1.py ada import OS/sys dan argv khususnya misalnya di sini. Saya tambahkan argv misalnya di sini ya. Lalu saya akan coba jalankan ya. Di sini saya akan coba jalankan. Jika ada argv di sini ya, akan ada error. Tapi kalau argv ini dihilangkan, nah dia tidak error ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang di Python yang terbaru, argv itu sudah masuk dalam built-in library pada Python. Nah, sebetulnya macam-macam penjelasan ini ya, mengenai penjelasan ini kalau Anda kembali lihat di bagian cheat sheet ya, ada penjelasan macam-macam di sini sudah banyak saya jelaskan ya. Ada indentasi ya, ada data type, lalu ada input output ya, ada sequence, conditional ya, loop, lalu ada juga generation comprehension ya, ini tentang looping juga, lalu ada modul dan library ya, lalu ada fungsi, ada parameter fungsi atau kelas ya, lalu ada open file ya, open file,
Itu sudah banyak saya berikan tutorialnya. Kalau Anda bisa melihat di sini ya, di YouTube ya. Jadi kalau Anda melihat di YouTube ya, saya sudah berikan tutorialnya yang di Dastro ya. Mungkin kalian bisa pelajari dari pertemuan 7 ya, setidaknya sampai di pertemuan 7 ya, nested loop. Atau kalau mau diulang lebih awal lagi juga boleh ya, mengingat kalian mungkin liburan cukup lama jadinya bisa jadi lupa. Tapi saya kira mungkin kalau kalian ingin cepat dan tidak ada waktu, kalian bisa belajar secukupnya saja sesuai dengan contoh latihan yang ada di sini ya, kuis ini ya. Nah, ini contohnya yang ada di cheat sheet ya. Contohnya yang ada di cheat sheet, penjelasan mengenai ini juga sudah saya bahas pada praktikum 7 ya. Input output di sini cheat sheet ini sama ya. Cheat sheet ini sama yang, nah, mulai tentang input output yang ada di sini ya. Penjelasan input output ini sudah saya jelaskan mulai di praktikum yang ke-7 ya, karena ada tutorial advance yang ada di sini. Nah, kembali lagi ya, kita akan bahas tentang kasus 1 ya. Jadi mungkin sebelum membahas kasus 1, kalau yang tambahan competitive programming bisa Anda lihat ya. Tambahan competitive programming saya kira ini juga sudah saya jelaskan semua ya. Setidaknya mulai dari yang tadi ya. Kalau ini di praktikum kurang lebih yang awal-awal 1, 2, 3, lalu ini ada di praktikum 7 ya, dan seterusnya. Ini semuanya sudah saya berikan penjelasan secara detail dan lengkap pada praktikum yang sebelumnya. Mungkin Anda sudah terlalu lama liburan jadinya lupa ya. Ya, tapi kalau selama liburan itu kalian masih suka mainan Python, bisa jadi ya tidak masalah. Tapi memang ada beberapa hal yang ada di cheat sheet yang masih belum saya jelaskan. Misalnya seperti open file, ya, seperti poin 10 dan poin 9 ya, parameter fungsi atau kelas di sini ada yang pakai bintang 2, ini mungkin belum banyak saya jelaskan. Tapi itu next lah ya, mungkin nanti akan saya bahas tersendiri saat nanti ada soal seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini ya, soal yang di Alprolab ya. Untuk kasus tebak output yang pertama di sini ada soal seperti ini ya. X sama dengan int input, H sama dengan ini ya, X garing-garing ya, garing-garing. Nah, ini kalian bisa kupas saja ya. Kalian kupas, kalian masukkan ke kasus 1 ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit. Pastinya sudah tahu ya, bagian ini untuk apa sih? Ini untuk fungsi ya. Sebentar, ini ya, fungsi. Nah, saya sampai lupa ngasih komen di Python itu, malah salah pakai persen itu untuk MATLAB ya. Jadi ini fungsi untuk inputan. Jadi input ya, inputan itu berupa string ya. Inputan itu pasti inputan akan jadi string, maka perlu dikonversi menjadi int. Kenapa kok perlu dikonversi menjadi integer? Karena nanti akan dilakukan perhitungan ya. Jadi dikonversi menjadi int karena perhitungan ya, karena ada perhitungan maka dikonversi menjadi integer. Lalu yang berikutnya, tanda ini untuk apa sih? Ya, ini pembagian. Ya. Ini adalah tanda pembagian. Tapi pembagian yang seperti apa? Ini pembagian tanpa koma. Jadi, contoh ya,
Kalau 3 dibagi 2 hasilnya berapa? 3 bagi 2 1,5 ya. Kalau 3 dibaginya 2 kali seperti ini sama dengan 1. Jadi komanya hilang ya, itu. Lalu yang berikutnya ya, tanda ini untuk apa? Ini adalah modulo atau sisa hasil bagi ya, modulo atau sisa hasil bagi. Jadi kalau misalnya ada 3 modulo ya, modulo 2 ya, artinya ini sama dengan 1 karena 3 dibagi 2, 1 sisa 1. Jadi yang diambil adalah sisanya ya, sisanya. Lalu yang berikutnya kalau di sini ya, ini ada mm. Mm itu menit ya. Ini kan sebetulnya kan untuk menghitung HH itu hour atau jam. Menit, SS itu second, detik ya. Ini cuman namanya saja sisa detik biar kalian mungkin agak bingung atau bagaimana ya. Memang sengaja sisa detik ya. Tapi betul ini sisa detik karena ini di sini adalah sisa detik. Ya, kembali lagi kita bahas. Berarti mm sama dengan ini dibagi tanpa sisa. Ya. Mm dibagi tanpa sisa berarti tinggal kalian bisa pikirkan sendiri ya. Berarti ini apa ini, ya kan? Kalau mm dibagi sisa 60 ya tinggal, ya kan? Kalau tadi 3 dibagi 2 1,5, kalau 3 dibaginya 2 kali itu 1 ya. Nah kalau 3 dibaginya seperti ini tapi angkanya 60 berapa jadinya? 0 kan? Berarti kalau 3 modulo 60 hasilnya berapa? 3. Berarti Anda bisa melakukan, bisa menebak sendiri ya hasilnya kira-kira apa. Bisa Anda simpulkan sendiri karena ini merupakan soal, seharusnya Anda bisa menyimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan jawaban secara vulgar karena di sini apa output program di atas. Berikan judul yang cocok dan jelaskan alur programnya. Saya sudah memberikan clue. Ya, sekarang coba kita compile, kita jalankan. Ya, nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Ini berarti dia minta input 20 seperti ini. Kita coba 10.000 misal. Hasilnya seperti ini. Jadi bisa Anda simpulkan sendiri kira-kira ya. Oke, next, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ya nanti bisa Anda simpulkan, bisa jawab sendiri. Ya, saya tidak menjawabkan loh ya. Nah, yang berikutnya adalah tebak output lagi. Ya, tebak output lagi. Di sini ada ya, kita copy saja ya. Ini kita copy, saya sudah copy kebetulan di kasus 2 yang ada di sini. Ini input ya. Sudah saya jelaskan input kenapa dikasih integer agar ada konversi karena mau dihitung. Ya. Y juga mau dihitung. Makanya dikonversi jadi integer. Tanda ini sudah tahu ya. If X lebih besar dari Y. Jadi kan bisa kalian cek sendiri. Ya, ada X lebih besar dari Y. Maka smaller sama dengan Y. Ya, dan saya kasih contoh langsung aja. Di sini misalnya adalah kalau X-nya 10 dan Y
sama dengan 7, ya berarti yang lebih kecil yang mana? Kan yang Y ya. Berarti kan X lebih besar dari Y. 10 lebih besar dari Y. Yang kecil pasti yang Y. Berarti sebaliknya, kalau tidak lebih besar yang smaller adalah X. Nah, kalau 10 X-nya 10, Y-nya 10, yang smaller yang mana? X atau Y? Bisa Anda tebak ya. Kalau X lebih besar, maka yang smaller Y. Tapi karena ini sama, berarti dia akan masuk ke else. Ya, kalau angkanya sama. Lalu yang berikutnya di sini Anda bisa lihat ada for I in range. Ya. Kalau in range itu mulainya dari mana sih? Mulainya kan dari 0. Ini di sini dia mulai dari 1. Kenapa kok mulai dari 1? Karena ada modulo di sini. Modulo 0. Kalau X-nya misalnya taruh kata 10 modulo 0. Bisa enggak di modulo 0? Sisa hasil bagi tadi sudah saya jelaskan. Bisa enggak di modulo 0? Bisa Anda jawab sendiri ya. Begitu juga yang Y. Kalau di modulo 0 tidak bisa, makanya range-nya dimulai dari 1. Ya. Lalu di sini ada smaller plus 1. Kenapa? Coba ingat lagi, dicek range itu penjelasannya seperti apa. Ya, sudah saya jelaskan, sudah saya bahas di praktikum Daspro yang tentang looping. Ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, artinya kalau yang ada di sini itu apa? X modulo 1 sama dengan 0 dan Y modulo X modulo I sama dengan 0 dan Y modulo I sama dengan 0. Artinya ketika I-nya akan membagi dengan keadaan yang sama dan sisanya sama. Nah, kembali lagi tentang pelajaran matematika dulu kelihatannya ada apa ya? Tentang materi apa yuk? Kelihatannya di SMP atau di SMA ya, tentang apa? KPK atau apa ya? Nah, coba nanti ada hubungannya dengan itu ya pastinya ya, karena dia sama-sama ketika di modulo I hasilnya 0. Berarti tentang titik-titik. Ada hubungannya dengan apa? Kelipatan. Coba nanti dicek ya kembali tentang kasus 2. Jadi ini Z sama dengan I. Ya, Z sama dengan I. Ini sebetulnya mendapatkan nilai Z. Ya. Nah, terus karena di sini tidak ada break. Ya, hati-hati. Kalau ada break, begitu dia ketemu, berarti dia selesai. Berarti modulo yang terkecil. Tapi karena tidak ada break, ya, karena tidak ada break, bisa jadi dia akan berlanjut sampai dengan smaller plus 1. Jika ada kemungkinan smallernya ketika di modulo I sama dengan 0, berarti dia angkanya bisa lebih besar. Itu ya. Ini clue untuk kasus yang kedua. Bisa Anda simpulkan sendiri ya. Nah, ini mungkin saya demokan sedikit untuk kasus yang kedua. Ya, misalnya X-nya 10, Y-nya 10. Outputnya 10. Ya, padahal bisa dihitung ya. Ini kalau misalnya I-nya ya, taruh kata I kan mulai dari 0. Kalau I sama dengan 2, 10 modulo 2 kan juga 0. Ya, 10 modulo 2 0. Berarti I ini kan 2, berarti Z-nya kan 2 kan?
Lalu 10 modulo 5. Ini juga 0. Berarti nilai Z juga akan berubah menjadi 5. Tapi dia tidak akan berhenti di situ. 10 modulo 10. Ya, ini modulo ya, ini modulo, ini salah ketik ya, modulo. Ini juga sama dengan 0. Artinya Z akan bernilai 10 karena di sini tidak ada break. Tapi kalau di sini ada break, berarti nilainya berapa? Kita bisa cek. 10, 10. Nah, ini malah hasilnya 1 ya. Bukan 2, tapi hasilnya 1. Karena kita bisa cek ya. 10 modulo 1. Dia juga sama dengan 0. Ya. Gitu ya. Jadi ini yang nanti bisa Anda simpulkan. Berarti untuk kasus yang kedua itu kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Bisa Anda simpulkan sendiri. Lalu yang ketiga, ya, ini ada kasus tebak output lagi, diberikan sebuah kode Python sederhana. Ya, berikan kode Python sederhana. Di sini ada 12, 3, 12, 3, 4, 10, 11, 9, 10. Nah, kita copy aja yang ada di sini. Ya, saya masukkan ke sini ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah array. Tapi di Python itu sebetulnya tidak ada array ya, adanya list. Berarti ini kan list ya. A itu list. Listnya terdiri dari 8 elemen. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini ada variabel foo sama dengan 0. For i sama in range 8. Kenapa 8? Karena ini ada 8 elemen. Foo sama dengan foo plus a ke i. A ke i kalau i-nya, i kan mulai indeksnya dari 0 ya. Ya kan? I ini mulai dari 0 ya. I mulai dari 0. Ya. A ke 0 sama dengan berapa? 12. Berarti ini fungsi untuk melakukan sum. Nah, sekarang kalian bisa cek ya. Foo dibagi n. Variabel n ada enggak sebelumnya? Kalau enggak ada, berarti kira-kira apa yang terjadi? Kita bisa cek, kita jalankan kasus 3, outputnya error. Jadi di sini mungkin kalian bisa simpulkan sendiri ya, kira-kira itu apa. Mungkin bisa jadi kalau n-nya ini kita ganti dengan, misalnya n-nya kita ganti dengan n sama dengan n plus 1. Kita coba, kita jalankan. Outputnya juga masih error ya. Sorry, ini bukan n tapi maksud saya i. Nah, hasilnya seperti ini, 12,625. Kita kalau mau print n, hasilnya berapa harusnya? Kalau tahu print n, kenapa kok tadi saya plus 1? Karena n itu kalau tidak i plus 1 hasilnya adalah 7. In range 8 berarti dia 0 sampai dengan 7. Nah, kembali lagi ke kasus 2. In range 1 sama dengan smaller plus 1.
kalau smaller-nya 10, berarti dia range kalau tidak dimulai dari sini ya. Kalau smaller-nya ini 10, by default seperti ini, berarti dia akan melakukan looping dari 0 sampai dengan 9. Tapi ketika range-nya kita ganti mulai dari 1 dan smaller plus 1, berarti dia akan 1 sampai dengan 10. Oke ya, berarti sudah paham, sudah mengulang lagi materi yang for. Nanti kalau masih bingung, Anda bisa lihat materi looping yang ada di sini. Ya, materi loop. Ya, praktikum 6, ya, praktikum 7, nanti Anda bisa lihat ulang ya yang materi itu. Lalu next, ya, yang berikutnya adalah kasus yang keempat. Ya. Ini untuk ngecek error. Ya. Kasus yang keempat ngecek error. Berarti ini kamu bisa copy aja ya. Sebetulnya kalau di mata kuliah Daspro yang pertama sudah dijelaskan sebaiknya diketik ulang ya. Tapi mungkin kalau saya lebih ya karena biar cepet copy aja. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau hasil copy dari Word itu akan ada masalah by default di indentasi. Jadi saya akan melakukan restart indentasi. Ini akan saya tag. Ini saya tab ulang. Ya, nah ini kan indentasinya akan, karena takutnya kalau nanti saya melakukan editing akan terjadi error, makanya di sini saya lakukan indentasi ulang. Nah, berarti programnya sudah sama persis, tidak saya edit-edit. Ya, nah ada import OS, ada import Math. Mungkin di sini ini hanya mengecoh saja ya. Ini tidak digunakan sebetulnya. Mungkin tidak digunakan, nanti bisa kalian cek. Kalau ini kita jalankan, apa yang terjadi? Ya, ini bisa dijalankan. Untuk kasus yang keempat, nah, ada dev test function, berarti tinggal kita perbaiki ya. Bisdev pasti ada titik 2. Kita jalankan lagi. Memperbaiki itu satu-satu ya. Nanti kan ada error berikutnya. Print allo. Ya, print allo pada line 11. Line 11 mana ini ya? Print allo. Nah, ini berarti kurangnya apa? Indentasi. Jalankan. Masih ada print hello world. Ada syntax EOL while scanning string literal. Ya, EOL itu end of line ya, end of line. Berarti di sini yang kurang apa? Titik 2. Kita jalankan seperti ini. Lalu di sini juga masih ada error ya, di line 20. Kita lihat ini panjangnya ya. Garis ini ada 2, di sini ada 3. Seharusnya betul ada 2 saja. Ya, kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Masih ada error lagi di line 21. Ya, apakah line 21 itu sebetulnya error? Umumnya kalau error seperti ini kita lihat yang line bawahnya. Ya, ada tes proc check proc R. Kita lihat tes proc R. Ada enggak? Di kita blok aja enggak ada, adanya tes proc, berarti R-nya hilang. Saya save, saya jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti nanti bisa Anda simpulkan sendiri ya untuk praktikum ini. Nah, jika kalian masih merasa hal ini masih cukup membingungkan, Anda bisa coba pelajari ulang, pahami lebih dalam lagi. Mungkin karena kalian banyak libur,
kalian bisa pelajari ulang lagi materi Daspro yang sebelumnya. Saya sarankan untuk materi Alpro ya. Alpro minggu praktikum pertama, praktikum kedua itu masih banyak melakukan review tentang Daspro. Ya, kenapa? Karena memang hal ini perlu dilakukan agar kalian ingat lagi. Ya, agar kalian ingat lagi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, silahkan nanti kalian simpulkan. Jangan lupa makin banyak latihan dan lebih baik untuk cheat-sheet yang ada di sini kalian bisa coba semua. Ya, jika ada error itu belajar karena memang di contoh file yang pertama saja ya, setelah saya coba ini juga ada errornya. Karena biasanya kalau Kopas itu kadang akan ada error, entah itu tanda petik khususnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Selamat belajar dan salam sehat.